permata hati Kristus. Selamat tahun baru 2021. Apa kabar? Ada sukacita? Haleluya. Mengawali ibadah di awal tahun ini, mari kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Syakarabaho rabataka rabashinda karabaho rabapapapa. Syakarabaho rabataka rabashikirabo karabaho rabapapapapapapa. Ya Aba, ya Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh memasuki tahun yang baru di 2021 ini Tuhan. Kami masih boleh datang ke Tuhan untuk memuji, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur untuk semua apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus. Syakarabaho rabataka rabashikirabo karabaho rapapapapapa. Tuhan, pada hari ini kami berdoa membawa gembala pembina kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, ke dalam tangan-Mu. Juga gembala rayon kami, Bapak Wiweko Mulyolo, ke dalam tangan-Mu. Juga gembala GBI Grand Wisata, Bapak Riki Budianto, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-hamba-Mu dengan urapan yang baru setiap pagi Tuhan. Kemanapun hamba-hamba-Mu melangkah Tuhan, Engkau sertai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati kesehatan, pekerjaan, keluarga, pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami juga membawa Tuhan umat-Mu di GBI Grand Wisata, setiap pekerja-pekerja-Mu Tuhan, setiap gembala-gembala kul Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, untuk kami di tahun yang baru ini Tuhan. Kami semakin melekat kepadamu, kami semakin berharap kepadamu Tuhan. Dengan gaya hidup memuji menyembah-Mu Tuhan, berdoa, berpuasa, dan memperkatakan firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan Engkau tuntun Tuhan. Engkau tuntun hidup kami Tuhan untuk berjalan bersama-Mu sampai garis akhir Tuhan. Kami ingin menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Ketika Engkau datang, Engkau dapati kami Tuhan tidak bercacat celah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Engkau adalah harta kami yang berharga Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, raga, dan kekuatan akal budi. Kami mengasihi, mencintai Engkau ya Tuhan Yesus. Syikirabokarabaho kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu turun untuk bangsa Indonesia. Perkenanan-Mu turun atas negeri ini Tuhan. Engkau memberkati pemimpin negeri ini, Bapak Jokowi dan wakilnya, para menteri Kau berkati Tuhan. Bapak Panglima TNI dan jajarannya Kau berkati. Bapak Kapolri dan jajarannya Kau berkati Tuhan. Engkau memberikan hikmat, Engkau mampukan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan tuntunan-Mu Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh dipulihkan Tuhan. Syakarabaho rabataka rabasikirabo karabaho rabataka rabasanda karabaho raba. Ya bakarabaho rabataka rabasikirabo karaba. Biarlah bangsa ini boleh berseru kepadamu Tuhan. Seperti tertulis dalam firman-Mu, barang siapa berseru kepadamu maka akan diselamatkan. Sebab keselamatan ada di Sion dan di Yerusalem. Terima kasih Tuhan. Biarlah Indonesia berseru kepadamu. Mohon ampun dan belas kasih-Mu Tuhan. Sehingga Engkau pulihkan Indonesia Tuhan. Engkau lalukan virus corona. Engkau hentikan virus ini dari bumi Indonesia Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya harapan kami Tuhan. Engkau juga memberkati para dokter. Engkau memberkati para tenaga medis. Setiap rumah sakit yang ada Kau berkati Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, imunitas yang tinggi. Engkau berikan kesabaran untuk merawat setiap pasien COVID Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga keluarga-keluarga para dokter, keluarga-keluarga para tenaga kesehatan Tuhan. Engkau jaga, lindungi mereka, jauhi mereka dari
dari virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap mereka yang terinfeksi Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Kau sembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka bisa sembuh, pulih dan kembali bersama keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikirabo karabaho rabatakaraба sikirabo. Engkau yang berkuasa atas dunia ini. Engkau yang berkuasa Tuhan atas Indonesia. Engkau yang berkuasa atas virus corona Tuhan. Belas kasih-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat kesembuhan atas Indonesia dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat pemulihan. Kami melepaskan berkat damai, sejahtera, sukacita atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati ekonomi Indonesia Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhi negeri ini, jauhi bangsa ini dari krisis ekonomi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau juga memberkati Bekasi Tuhan. Biarlah Bekasi juga dipulihkan Tuhan. Bekasi dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Bekasi Tuhan datang berhimpun memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kesembuhan, di situ ada pemulihan, ada damai, sejahtera dan sukacita Tuhan. Biarlah Bekasi berhimpun memuji menyembah-Mu Tuhan. Ketika pujian dan penyembahan itu Tuhan menjadi Tuhan dupa yang harum di hadapan-Mu, maka hadirat-Mu akan turun memenuhi Bekasi. Terima kasih Tuhan, pulihkan Bekasi, berkati Bekasi Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita-Mu, kesembuhan, pemulihan terjadi atas Bekasi di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami akan memuji menyembah Engkau. Kami akan beria-ria, bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Keren Wisata yang dikasih Tuhan. Senang sekali rasanya saya dapat bertemu kembali dengan saudara. Dan saya percaya memasuki minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2021 ini, saya percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup saudara. Dan saya rindu jemaat terkasih yang ada di rumah bersama-sama dengan kami memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih, biarlah segala pujian, hormat hanya bagi Yesus. Haleluya. Penyembahan kita mau tinggikan namanya yang kudus, kita mau agungkan
Haleluya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya di hari-hari ini kita selalu minta kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerahnya, kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tidak mau berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita rindu Tuhan memimpin setiap langkah kita memasuki tahun yang baru ini. Kita mau minta lebih lagi kekuatan yang daripada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, katakan kepada Tuhan, aku tidak bisa berjalan tanpa, aku tidak bisa berjalan tanpamu. Aku tidak bisa sendiri tanpa Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berjalan bersamaku Tuhan, memimpin setiap langkah hidupku. Mari tundukkan kepalamu, pejamkan matamu, percaya dimanapun engkau berada saat ini, Tuhan ada bersamamu, Tuhan ada menyertaimu, Tuhan ada menyertai setiap langkah hidupmu. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan perlahan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah
jemaat Tuhan yang ada di rumah, naikkan pujianmu, naikkan rasa ucapan syukurmu kepada Tuhan. 1 tahun Tuhan menjagamu, 1 tahun Tuhan sudah menjaga hidupmu melewati tahun 2020. Ada begitu banyak hal yang terjadi, ada begitu banyak masalah yang mungkin kau hadapi. Tapi kalau Tuhan izinkan kau masih ada di tahun ini, di tahun yang baru, di tahun 2021. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kau hebat di hadapannya, tapi karena kasih anugerah Allah yang melimpah buat hidupmu. Karena Dia mengasihi hidupmu, engkau boleh ada sampai saat ini. Engkau masih diberi kesehatan, engkau masih diberkati secara keuangan, pekerjaan, apapun itu yang Tuhan kerjakan buat hidupmu. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami memuji tinggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Terima kasih. Sebab kami ada karena anugerah-Mu. Sebab kami ada karena kasih-Mu Tuhan, yang begitu besar buat hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thank you for your abundance to me. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thank you for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus.
Shalom jemaat Tuhan, GBI Grand Wisata Rayon 8 kembali berjumpa dengan saya Pendeta Royal Purba. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya senang berjumpa dengan saudara, sekalipun kita berjumpa secara online, tapi saya percaya di rumah saudara, di tempat saya berdiri, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini ada kuasa dan urapan dan hadirat Tuhan yang sama. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan yang memberkati kita di awal tahun ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Kami masuk kepada tahun 2021 dan kami tinggalkan tahun 2020. Semua karena kasih anugerah dan kepercayaan Tuhan kepada setiap kami, orang-orang percaya kepada Engkau. Kalau tahun 2020 Engkau memberkati kami dan menyertai kami yakin dan percaya tahun 2021 akan ada terang yang luar biasa, ada masa depan yang cemerlang dan masa depan yang gilang gemilang, dan kami sambut Tuhan 2021 dengan antusias dan komitmen kami. Tahun ini adalah tahun membangun integritas menuju keserupaan dengan Kristus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan sederhana. Yang terpenting kami dapat pembekalan hari ini untuk menjalani tahun 2021. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Tahun ini kita diberikan satu tema, yaitu The Year of Integrity. Haleluya. Tahun integritas. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang disebut dengan integritas. Integritas ternyata saudara, yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Perhatikan baik, ada kata saudara yang menunjukkan kesatuan yang utuh, saudaraku yang kekasih. Jadi utuh itu ada apa, saudaraku yang kasih? Utuh itu yang dimaksud sini adalah jiwa. Ada saudara keselarasan antara pikiran, perasaan, dan kehendak yang terakumulasi di dalam jiwa orang percaya. Makanya saya sebut saudaraku yang kasih, orang yang utuh itu saudara, apa yang diucapkan di depan itu juga yang diucapkan di belakang. Bagaimana waktu sendiri saudara, seperti itu juga saudaraku yang kasih kelakuannya dalam komunitas. Atau saya balik, bagaimana kelakuannya dalam komunitas, maka waktu sendiri juga tidak ada yang melihat, atau di komunitas orang lain, maka saudara kelakuannya, sifatnya seperti itu juga, tidak ada yang berubah. Karena apa saudara? Utuh, sejati saudaraku yang kasih. Orang-orang percaya Tuhan mau kita utuh saudara. Kenapa? Alkitab berkata dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ke-6, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Nah, lewat bacaan kita hari ini dan tema yang diberikan saudara, saya akumulasi untuk sementara bahwa tidak akan pernah orang layak masuk ke bait Allah dan untuk menerima berkatnya jika tanpa integritas. Kenapa saudara? Gunung Tuhan yang dimaksud di ayat ini adalah Sion. Sion adalah pusat keselamatan, di mana di gunung tersebut dibangunnya bait Allah, diprediksi pada saat itu. Nah, saudaraku yang kasih, sebab itu integritas menjadi penting. Karena apa? Karena tidak akan pernah ada orang yang layak di hadapan Tuhan. Sekalipun engkau beribadah mati-matian saudara, engkau hanya melakukan yang namanya liturgi agamawi dan retorika agamawi, tapi tanpa integritas Tuhan tidak akan berkenan kepada engkau, apalagi mencurahkan berkat-Nya.
Haleluya. Nah, saudara perhatikan baik. Ternyata ciri orang yang tidak punya integritas bisa kita temukan dari ayat-ayat ini, saudara. Yang pertama, saudara, siapa orang yang tidak punya integritas, saudara? Berarti orang yang tangannya kotor, saudara. Tapi kalau di depan orang lain, dia pura-pura bersih, saudara. Yang kedua, siapa, saudara? Orang yang tidak murni hatinya. Dan yang ketiga, saudaraku yang kasih, yang suka menipu. Dan yang suka, saudaraku yang kasih, ya, bersumpah palsu. Makanya dia selalu tidak punya moto walk your talk. Saudara, sama dengan kita pengkhotbah, orang-orang percaya, ya, harus mengkhotbahkan apa yang kita hidupi dan menghidupi apa yang kita khotbahkan. Itu namanya integritas, saudara. Tadi saya katakan, saudara, bagaimana kelakuan kita di tengah komunitas, bagaimana cara kita menyembah, saudara, waktu ibadah korporat, waktu ibadah bersama, sama, saudaraku yang kasih, kelakuan kita di rumah. Nah, itu integritas. Sebaliknya daripada itu disebut adalah orang yang hipokrit, orang yang munafik, saudara. Karena apa? Tidak punya integritas. Makanya ayat yang berikutnya dikatakan, dialah yang menerima berkat. Kalau kita balik, saudara, orang-orang yang tadi penipu, yang bersumpah palsu, tangannya kotor, hatinya tidak murni, saudara, tidak layak menerima berkat daripada Tuhan. Karena pemazmur ini berkata, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia dan yang mencari wajahmu. Jadi, saudara, siapa orang yang disebut orang yang berintegritas, saudara? Adalah angkatan orang-orang yang selalu menanyakan Tuhan. Tidak pernah akan ada orang, saudaraku yang kasih, yang menipu, bersumpah palsu ketika saudara keinginannya hanya mencari Tuhan. Haleluya. Sampai sini, saudaraku yang kasih. Jadi, saudaraku yang kasih, orang-orang yang selalu menanyakan Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, tidak mungkin bersumpah palsu. Tidak mungkin tangannya kotor. Tidak mungkin hatinya palsu. Tidak mungkin menyerahkan dirinya kepada penipuan. Pasti, saudaraku yang kasih, apa yang di mulutnya dan apa yang di hatinya sama. Saudara, lihat. Haleluya. Ada begitu banyak orang, saudara, ketika berbicara di depan sama berbicara di belakang berbeda. Ada begitu banyak orang manis di depan kita bicara, tapi di belakang kita, saudara, dia menjelek-jelekkan kita. Makanya hati-hati. Saya punya prinsip dalam hidup, Bapak Ibu yang kasih. Kalau orang 1, 2, 3 kali menjelek-jelekkan, menjatuhkan nama orang, dan saudara menghancurkan nama baik orang kepada saya perlu curiga sama orang itu, saudara. Dia orang yang utuh, punya integritas enggak? Kalau dia, saudara yang kasih, bisa menceritakan orang lain di depan saudara, maka satu ketika saudara juga akan diceritakannya di depan orang lain. Haleluya. Itu hukumnya, saudara yang kasih. Orang yang punya integritas tidak akan pernah sempat menjelekkan orang lain. Tidak akan pernah sempat bersumpah palsu. Tidak akan sempat hatinya dipakai untuk ketidakmurnian. Tidak akan pernah, saudara, tangannya dikotori. Karena apa? Sibuk mencari Tuhan, dikatakan ayat ini. Dan saudaraku yang kasih, angkatan-angkatan orang itu sibuk menanyakan dia, saudara. Kalau saudara menanyakan Tuhan setiap hari, sempat gak mikirkan yang kotor-kotor? Enggak. Karena saudara selalu, kalau menanyakan Tuhan, itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa kita harus memiliki integritas, saudara? Ternyata saya pelajari lewat ayat ini, 2, saudara. Supaya kita dilayakkan menerima berkat, yaitu berkat keadilan dan berkat keselamatan. Haleluya. Nah, ternyata nanti kemudian hari, Allah yang adil dan juru selamat itu, saudaraku yang kasih, haleluya, bukan juru selamat lagi, tapi menjadi apa? Hakim yang adil. Dia harus berlaku adil. Adil kepada orang yang punya integritas. Dan adil juga kepada orang yang tidak punya integritas. Berkat apa yang saudara sesuai yang diberikan kepada dia. Saudara, orang yang tidak punya integritas, tidak menuju kepada keserupaan dengan Kristus, tidak akan pernah layak mendapatkan perkenanan. Dan saudara memerintah bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang kasih lihat. Tapi orang-orang yang punya integritas, lewat ayat ini, Mazmur 24 ayat 3-6 ini,
ini, ayat 5 dan 6-nya saudara dikatakan, haleluya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Keadilan dan menyelamatkan. Saudara, orang yang punya integritas layak, saudaraku yang kasih, untuk diselamatkan dan memerintah bersama dengan dia. Tapi orang yang tidak punya integritas, saudaraku yang kasih, layak untuk menerima hukuman yang kekal. Nah, saudaraku yang kasih, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa integritas layak kita pertahankan dan menjadi penting. Karena apa, saudara? Ada berkat yang tersedia kepada orang tersebut. Dari mana kita memulai integritas, saudara? Mari kita mulai dengan ketulusan hati dan hati nurani yang murni. Saudara, kenapa ketulusan saudara? Ketulusan saudara tidak mempunyai motivasi yang negatif. Maka apapun yang kita lakukan, selalu saudara motivasinya adalah murni. Tidak ada saudara udang di balik bakwan, saudara. Waktu kita saudara melakukan sesuatu juga, kita tidak, saudaraku yang kasih, sedang mengharapkan feedback atau imbalan yang bagaimana-bagaimana. Ketika kita menolong orang, itu adalah ketulusan. Ketika saudaraku yang kasih, kita dimanapun berada, saudara, tetap nama Yesus yang kita permuliakan. Karena apa? Karena di sanalah letaknya integritas. Tahun ini, saudaraku yang kasih, yang menentukan keberhasilan kita salah satunya adalah integritas. Kita belajar kemarin, tahun yang baru kita tinggalkan tahun 2020, saudara. Ya, hampir 1 tahun Bapak Ibu yang kasih, kita dilanda yang namanya pandemi COVID-19. Haleluya. Saudara lihat, kalau kita duduk pada saat ini masih ada di gereja, atau saudaraku yang kasih, engkau mendengarkan khotbah ini lewat live streaming, engkau masih mendengarkan dan fokus kepada Tuhan, mencari dia dan menanyakan dia. Karena apa, saudara? Engkau adalah orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang utuh, saudara, orang-orang yang bermutu, orang-orang yang punya sifat luar biasa, orang-orang yang keadaannya menunjukkan kesatuan pikiran, perasaan, dan kehendak, yaitu jiwanya. Orang-orang, saudaraku yang kasih, yang punya wibawa, orang-orang yang jujur, saudara. Haleluya. Maka saya mau berkata kepada saudara, layak saudaraku yang kasih diberkati tahun 2021 ini. Ayat yang ke-5 dan ke-6, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Kalau sudah berbicara berkat dari Tuhan, maka saudaraku yang kasih, tidak ada yang kurang kepada kita. Karena dia tahu berkat apa yang harus dicurahkan kepada kita. Berkat tidak selalu uang, saudaraku yang kasih. Anda butuh berkat damai sejahtera, dia adalah Yehova Shalom. Anda butuh, saudaraku yang kekasih, untuk membutuhi kehidupan Anda, untuk membutuhi segala sesuatunya, saudara, dia adalah Yehova Jireh. Saudaraku yang kasih, Anda saudara butuh kekuatan, saudara, dia adalah bala tentara, saudara, yang memberikan kekuatan kepada kita, ya, yang berperang bagi kita, saudara. Makanya dia disebut adalah El Gibor. Dia adalah Yehova Sefaut. Saudaraku yang kasih, engkau butuh keselamatan, dia adalah Yehova Sidkenu. Engkau, saudaraku yang kasih, butuh kesehatan hari-hari ini, dia adalah Yehova Rafa. Haleluya. Dia adalah omniscience, saudara. Dia mengetahui berkat apa yang cocok yang diberikan kepada saudara, berkat yang presisi kepada saudara. Makanya saya katakan tidak selalu uang. Sebab itu, saudara, Mazmur 41 ayat 12-13 berkata, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Perhatikan baik, karena ketulusanku. Haleluya. Jadi yang ditopang oleh Tuhan adalah orang-orang yang tulus. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Haleluya. Orang-orang sekarang, saudara, yang tidak bisa tegak karena problema, karena permasalahan, maka ketika engkau tulus, Allah menegakkan engkau bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saya percaya, Bapak Ibu yang kekasih, kalau tanpa integritas kita nggak akan pernah bisa hidup aman, nggak akan pernah bisa hidup damai. Karena apa? Selalu hati
hati nurani kita menuduh. Sebab itu Kisah Para Rasul 24 ayat 16 dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ketulusan itu, saudaraku yang kasih, tidak bisa dilepaskan daripada hati nurani. Saudara, orang yang punya integritas berhubungan dengan hati nurani. Karena apa? Hati nurani kita adalah hati yang dijaga oleh Roh Kudus. Saudara, haleluya. Makanya Blaise Pascal katakan, saudara, ada satu ruang dalam hati kita ini yang tidak bisa diisi oleh apapun selain diisi oleh Roh Kudus. Saudara, haleluya. Kenapa Bapak Ibu yang kasih? Karena memang Roh Kudus yang layak bersemayam di sana untuk menggait kita. Sebab itu saya mau berkata, integritas saudara lahir daripada hati nurani yang murni. Kenapa? Tanpa hati nurani yang murni, maka kita akan lepas kontrol keluar daripada integritas, yaitu integritas orang percaya yang menuju keserupaan dengan Kristus. Tidak akan pernah ada orang yang menuju keserupaan dengan Kristus tanpa integritas. Haleluya. Amin Bapak Ibu yang kekasih. Simon Petrus, saudara, satu kali dia berkata kepada Tuhan, ya, hal itu tidak akan terjadi kepada engkau. Karena Tuhan sharing kepada dia akan ditangkap dan disiksa, saudara. Simon Petrus, saudaraku yang kasih, berkata, tidak akan sekali-kali itu terjadi kepada engkau. Tapi tahukah saudara, waktu Yesus disalib dan disiksa, saudara, orang menanya dia, apakah engkau juga tim daripada Tuhan Yesus? Dia menyangkal. Lihat saudara, integritas itu bisa cepat berbalik, dan pada saat yang sama juga saudara, itu bisa berbalik. Kenapa saudara? Karena dipengaruhi hati nuraninya yang tidak murni. Tetapi berbeda halnya dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau saudara baca dalam Daniel 3, saudaraku yang kekasih, waktu Nebukadnezar mengancam mereka untuk memasukkan ke perapian, statement daripada Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berkata, saudara, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Itu ayat 16, ayat 17 dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, ini dia titik klimaksnya saudara. Ini yang disebut integritas. Sama di depan Tuhan, ya, pernyataan deklarasi kepada Tuhan, sama juga deklarasi di depan orang yang mencoba mengancam mereka. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Ini orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Saya sudah berkata kepada anak-anak saya, Bapak Ibu yang kasih, kalau engkau misalnya ada yang mengancam engkau tentang iman, maka engkau harus bertahan. Karena apa? Alkitab berkata, siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengakui dia di depan Bapa. Tapi siapa yang tidak mengakui aku di depan manusia, maka aku tidak akan mengakui di depan Bapa. Haleluya. Saya percaya jemaat-jemaat GBI Grand Wisata Rayon 8 memiliki spirit dan integritas yang sama seperti yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari ini untuk menggapai hal yang gilang gemilang, hal yang luar biasa dan dahsyat tahun 2021, mari kita punya integritas. Apa yang saudara ucapkan itu akan engkau hidupi. Apa yang kau hidupi saudara, itulah perkataanmu. Maka dunia akan melihat kampanye hidupmu, maka dunia akan diberkati. Karena hanya integritas yang akan mahal saudara di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai ini. Haleluya. Saudara, percayalah, ketika kita memiliki integritas, hidup kita akan tentram dan damai karena kita tidak dituduh oleh hati nurani kita. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, mari terus maju dalam Tuhan, jangan pernah goyah. Masa-masa ke depan makin sulit saudara. Tuhan hanya mau melihat integritas kita. Selain daripada itu saudaraku yang kasih, maka tidak akan pernah layak untuk mendapatkan perkenanan, bahkan keadilan, bahkan berkat
yang disediakan Tuhan kepada setiap kita, yaitu berkat keadilan dan berkat keselamatan daripada Allah. Mari tundukkan kepalamu saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu Bapa sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini dengan bahasa yang sederhana. Biar Bapa kami memiliki yang namanya integritas, ketulusan, dan Bapa kami tidak munafik, supaya kami hidup dengan keadilan dan keselamatan daripada Tuhan. Karena Alkitab ini berkata, berkat keadilan, berkat keselamatan hanya diberikan kepada orang yang tulus dan memiliki integritas. Orang yang punya keselarasan, pikiran, perasaan, dan kehendak. Mungkin ada di tengah-tengah kami sekarang, Tuhan takut untuk menghadapi tahun 2021 ini. Mungkin ada yang gentar untuk menghadapi 2021 ini. Karena masih Tuhan belum lepas ketakutan-ketakutan tahun 2020. Kami percaya Tuhan dengan integritas daripada Tuhan, dengan contoh dan role model Tuhan Yesus yang pernah kami tahu dan kami mengerti dan kami kenal, maka kami percaya kami tidak akan pernah takut. Karena kami hidup dalam integritas, maka Engkau telah menyediakan berkat keadilan dan berkat keselamatan kepada setiap kami. Izinkan kami Tuhan untuk hidup dalam itu tahun 2021 ini, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami mau tegakkan kepala kami dan kami percaya Engkau menopang kami Tuhan selama-lamanya. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan sebulan, bukan setahun, tapi selama-lamanya. Alkitab katakan, jadilah kehendak-Mu kepada kami, bukan kehendak kami. Bapa, kami terus pertahankan integritas kami supaya dunia melihat perbedaan itu, seperti yang dikatakan Maliaki 3 ayat 18. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Hamba selesai. Kami sambut Tuhan dan kami Bapa antusias untuk Bapa menjalani 2021, karena bersama dengan Yesus yang adalah Immanuel, kami sanggup melakukan perkara yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah usai. Ini perintah Tuhan kepada kita. Pergi jadikan semua bangsa muridnya Yesus. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yakinlah tanda-tanda heran, ajaib, mujizat mengikuti engkau, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu mari angkat tanganmu, buka hatimu, aminkan setiap perkataan apapun yang saya katakan ketika engkau percaya. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah kirbatmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah bapak-bapak menjadi imam, diberkatilah istri-istri menjadi penolong, diberkatilah anak-anakmu moving to the next level, diberkatilah usaha pekerjaan, diberkati buah kandungan, diberkati jodoh anak-anakmu, diberkati masa depan, diberkati apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil, karena semuanya didedikasikan, diproyeksikan untuk Tuhan dengan integritas yang luar biasa. Sebab itu terima berkat daripada Tuhan, kembali kepada aktivitasmu, maka engkau akan diberkati dengan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pewahyuan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Itu yang menyertai, melindungi, bahkan memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita dengan permai. Dalam satu nama yang ajaib kami telah berdoa mengucap syukur. Bersama dengan Yesus kami cakap melakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin. 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 Shalom, selamat tahun baru 2021. God bless you all. Bapak Ibu semuanya yang dikasih Tuhan, puji Tuhan di tahun yang baru ini kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan dan masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Di tahun yang baru ini, di awal tahun, kita diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan kita yang menjadi hak milik Tuhan. Sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun yang baru ini. Kami masih bisa menikmati hadirat-Mu, menikmati persekutuan dengan Engkau, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang tahun 2020 yang kami lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan, penyertaan-Mu, kebajikan dan kemurahan tetap menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang mengembalikan. Berkati juga tangan-tangan yang belum dapat mengembalikan Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kau memberkati berlimpah-limpah dan membuka perbendaharaan-Mu bagi setiap orang yang setia dan taat mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bisa memberikan perpuluhan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Perpuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Sambil Bapak Ibu memberikan perpuluhan, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, atas nama pengerja dan tim pengembalaan GBI Grand Wisata, kami mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu semuanya. Kami percaya, meskipun banyak orang di luar di sana mengatakan tahun ini tidak mudah, kita percaya bahwa Tuhan kita selalu setia dan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita anak-anaknya. Baik, pengumuman yang pertama adalah kegiatan gereja akan aktif seperti semula mulai minggu ini. Yang pertama adalah Menara Doa akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 5 Januari pukul 7 malam. Yang kedua, Rumah Doa akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Januari jam setengah 11 siang. Yang ketiga, KUL akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Januari. Pengumuman yang berikutnya, ibadah hari Minggu 10 Januari 2021 akan disertai perjamuan kudus. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan baik di rumah agar kita bisa menikmati berkat dari perjamuan kudus. Pengumuman yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak dan lain-lain, dapat menghubungi nomor sekretariat yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.